kuasai, teori hubungan industrial dari Karl Marx itu dideskripsikan dengan 3 kelompok nilai ya dalam hubungan industrial. Pertama adalah nilai dengan tenaga kerja, lalu yang kedua adalah nilai lebih, dan yang ketiga adalah yang disebut dengan laba. Ketiga kelompok nilai ini sangat berkaitan dengan organisasi, gitu ya. Oke, apa sih nilai tenaga kerja yang Karl Marx maksud tersebut itu ya? Nah, nilai tenaga kerja itu adalah bahwa jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Ya, jadi jumlah nilai semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Artinya, dapat memulihkan tenaga dan memperbaharuinya serta menggantikannya jika ia sudah tidak bekerja lagi. Artinya bahwa karena zaman dulu di abad ke-18 pembayaran gaji pekerja itu dilakukan secara day ya, per day, per hari gitu ya. Jadi kebutuhan pembayaran buruh atau pekerja itu dilakukan jumlahnya berdasarkan dari kebutuhan hidup pekerja selama 1 hari. Nah, jadi sebenarnya konsep nilai tenaga kerja ini tidak jauh berbeda dengan konsep UMR yang saat ini ada di Indonesia. Bagaimana penerapan nilai UMR itu didasarkan dari kebutuhan hidup buruh pada daerah-daerah yang dia tinggali. Nah, ini juga sama nilai tenaga kerja pada zaman abad 18 di Inggris itu berbicara terkait dengan jumlah nilai komoditi yang perlu dibeli oleh buruh untuk kehidupannya. Yang harus itu menjadi patokan, ya, menjadi dasar berapa banyak upah yang harus diberikan pengusaha terhadap buruh. Ya, jadi bukan berdasarkan produktivitas atau kinerja dari pegawai, tapi berdasarkan dari komoditi dasar yang harus dibeli atau disiapkan oleh buruh. Ya, jadi bisa jadi penentuan komoditi atau penentuan nilai-nilai upah buruh pada saat itu tiap kelompok akan memiliki jumlah yang berbeda-beda nilainya. Itu ya, karena berdasarkan dari komoditinya yang dibutuhkan. Gitu ya. Nah, kasus ini menjadikan bahwa buruh itu sengaja dibikin berkelompok ya pada abad 18. Makanya nanti ada buruh itu nanti akan terbagi menjadi beberapa kelompok, ada buruh A, buruh B, buruh C dengan level pembayaran upah yang berbeda-beda. Oke. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya adalah contoh kasusnya, misal buruh ketika dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya dalam 1 hari, ya, apa saja sih kebutuhannya, gitu kan. Jadi kebutuhan buruh itu misalnya dia butuh makanan selama 1 hari itu berarti harus membutuhkan uang berapa banyak. Lalu misalnya tempat tinggal atau sewa tempat tinggal selama per hari di hitungan harinya butuh berapa banyak. Terkait dengan pakaian, mencuci, dan lainnya, dan kebutuhan keluarga lainnya itu butuh berapa banyak. Nah, misal jika dikalkulasikan misalnya gitu ya, ternyata untuk memenuhi kebutuhan tersebut, buruh memerlukan Rp50.000 misalnya ya, memerlukan Rp50.000 untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Maka upah yang harus disiapkan pengusaha untuk memenuhi kebutuhan buruh tersebut itu adalah Rp50.000. Nah, itu yang disebut dengan nilai tenaga kerja buruh. Makanya buruh itu sendiri nanti ketika proses pemberian upah itu akan terjadi berkelompok-kelompok karena biasanya didasarkan dari kebutuhan komoditi dari kelompok-kelompok buruh gitu ya. Nah, ini tergantung nanti kelompok buruh itu biasanya ada negosiasinya seperti apa. Tapi pada dasarnya itu, jadi penentuan upah itu akan didasarkan dari kebutuhan hidup sehari-hari, gitu ya. Nah, ini juga nanti yang menjadi dasar jika Anda nanti bekerja apalagi ya, biasanya ketika ditanya berapa gaji yang Anda harapkan gitu ya. Nah, itu tergantung negosiasi Anda terkait dengan kebutuhan hidup Anda
Kalau di Indonesia per bulan ya, selama 1 bulan itu butuhnya berapa banyak, ya legitimate-nya berapa banyak, makannya butuh berapa biaya, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya, gitu. Oke, itu terkait dengan nilai tenaga kerja. Jadi nilai tenaga kerja adalah nilai buruh kebutuhan hidupnya saja, gitu ya. Jika memang eh, tidak perlu tabungan, ya maka tabungan tidak dihitung dalam nilai tenaga kerja. Oke, nextnya, yang kedua, Karl Marx itu mengkategorikan nilai dalam hubungan industrial itu adalah nilai lebih. Apa itu nilai lebih? Itu adalah nilai yang diperoleh pengusaha dari selisih hasil kerja para buruh berdasarkan waktu standar kerja yang telah ditetapkan. Oke, jadi balik lagi bahwa nilai lebih itu tergantung dari nilai tenaga kerja. Ya, jadi nilai tenaga kerja selama sebulan itu pengusaha itu memiliki nilai produktivitasnya tersendiri, gitu ya. Misal contoh dalam 1 hari ternyata buruh itu nilai produktivitasnya adalah 100.000, sedangkan upahnya tadi dikatakan bahwa kebutuhan hidup buruh hanya 50.000. Maka nilai lebih itu adalah nilai produktivitas dari tenaga kerja selisihnya, yaitu 50.000 tadi. Ya, dari nilai total dikurangi dengan nilai tenaga kerja. Jadi butuhnya hanya 50.000. Nah, maka 50.000 itu kita sebut dengan nilai lebih. Tidak berbicara profit dari sebuah produk ataupun yang lain, tapi nilai lebih itu fokus kepada nilai tenaga kerja. Ya, contohnya apa nih? Contohnya tadi tenaga kerja misalnya dibeli atau dikontrak oleh majikan seharga Rp50.000 sehingga dia akan dikuasai oleh majikan. Lamanya buruh bekerja tergantung majikan. Biasanya pada saat itu rata-rata bekerja buruh adalah 12 jam. Nah, ternyata pengusaha dengan waktu 12 jam tersebut itu mampu menghasilkan Rp75.000 per hari. Ya, Rp75.000 per hari. Nah, ada selisih Rp25.000 per hari yang akan menjadi milik dari majikan. Nah, karena ternyata 50.000 itu tidak perlu 12 jam, tapi cukup 8 jam. Sehingga selisihnya 4 jam itu adalah menjadi milik dari pengusaha. Nah, ini contohnya seperti itu. Jadi kalau nilai lebih di sini lebih kepada nilai yang dihasilkan oleh tenaga kerja. Seperti contohnya apa? Contoh, kalau Anda pernah lihat supir angkot ya, atau misalnya supir taksi gitu ya. Nah, biasanya mereka dalam 1 hari itu diberi target. Ya, targetnya apa? Misal kayak angkot, nih kamu dalam sehari harus menghasilkan uang misalnya 150.000. Gitu ya. Nah, ketika dia dapat lebih, misalnya dapatnya 180.000 atau dapatnya 200.000, nah, maka jika dapatnya 200.000 maka 50.000 itu adalah kita sebut dengan nilai lebih. Nah, cuma memang konteksnya agak sedikit terbalik. Jadi kalau pada kasus abad 18 yang 50.000 itu akan masuk ke pengusaha, tapi dalam kasus supir angkot tadi 50.000 itu akan menjadi nilai bersih yang masuk ke supir angkot. Nah, jadi konteks nilai lebihnya itu di situ. Jadi pada objek yang sama. Itu ya. Jadi kalau tadi di angkutannya, maka kalau pada abad 18 itu adalah dari produktivitas dari tenaga kerjanya. Kita sebut dengan nilai lebih. Nah, karena nanti ada perbedaan dengan satu lagi nilai yang disebut dengan laba. Ya. Nah, kalau laba apa? Laba merupakan nilai lebih yang diakumulasikan setelah mempertimbangkan modal yang dikeluarkan. Nah, jadi konteksnya laba ini adalah secara keseluruhan akumulasi. Jadi tidak hanya berbicara nilai dari tenaga kerja, tapi juga berbicara nilai dari sebuah produk yang ternyata laku buat dijual. Ya, nanti ada selisih gitu kan. Jadi kalau nilai tenaga kerja selisihnya tadi kita sebut dengan nilai lebih, kalau nilai produk misalnya ada selisihnya juga antara nilai operasional dengan nilai jual. Kita sebut dengan profitnya. Nah, secara keseluruhan profit dan nilai lebih ketika dijumlahkan, diakumulasikan, maka kita sebut dengan laba. Dan laba itu menjadi bagian dari modal sebuah perusahaan. Oke, jadi kalau pada zaman dulu di abad ke-18 itu dikatakan perusahaan yang menghasilkan laba paling besar
Nah, itu maka disebut sebagai perusahaan yang berhasil konsep industrinya. Ya, artinya apa? Karena konteksnya di situ akan berbicara apa ya, hard cash gitu ya. Jadi uang uang cash-nya itu jelas ada di situ. Ya, jadi perusahaan yang punya uang cash yang banyak, karena nilai lebih itu dalam kesatuannya uang, lalu nilai laba itu satu apa, profit juga dalam bentuk uang. Jadi hard cash-nya besar, maka dikatakan sebagai industri yang berhasil. Nah, ini konteksnya agak sedikit berbeda yang disebut dengan industri berhasil pada zaman dulu abad 18 dengan saat ini. Kalau saat ini industri yang berhasil adalah industri yang memiliki perputaran modal atau internal turn asset-nya adalah yang turnover asset-nya sangat tinggi. Perputaran modalnya cukup tinggi. Ya, jadi bukan lagi berbicara laba, karena di zaman sekarang laba itu tidak mengidentifikasi sebuah perusahaan itu berhasil. Nah, kalau zaman sekarang yang disebut perusahaan berhasil itu adalah bagaimana perusahaan yang memiliki perputaran modal yang tinggi. Nah, ya. Nah, lalu seperti apa contohnya? Kalau Anda sering lihat beberapa perusahaan-perusahaan besar itu sebenarnya kalau berbicara laba tidak pernah mengumumkan mendapatkan laba yang tinggi, tapi selalu berbicara memiliki inventory turnover-nya tinggi atau aset turnover-nya tinggi, gitu. Jadi perputaran aset maupun, eee, inventory-nya tinggi, ya. Nah itu, jadi bisa jadi contohlah seperti ini. Ini BUMN aja, ya. Beberapa BUMN di Indonesia, misal contoh yang Pertamina, kalau Anda lihat tulisan misalnya di web, ya, pada triwulan pertama Pertamina mengalami kerugian, ya. Tapi kenapa bisa disebut industri yang berhasil gitu kan? Nah, karena laba itu bukan bukan menjadi nilai patokan bahwa sebuah industri itu berhasil, tapi perputaran uang yang besar itu dinyatakan sebagai perusahaan apa kategori industri yang berhasil. Nah, Pertamina inventory turnover-nya kan sangat tinggi ya, minyaknya, gasnya itu perputarannya sangat tinggi. Gitu ya. Nah, ketika dia rugi, sebenarnya ruginya rugi tertunda gitu ya, atau misalnya rugi juga bahasa rugi itu ada dua kalau di kita itu. Tidak mencapai target juga disebutnya rugi. Gitu ya. Walaupun bisa menguntungkan juga gitu. Nah, itu terkait dengan laba sedikit. Oke. Oke. Nah, tadi jelaskan ya konsepnya beberapa pionir hubungan industrial itu ada banyak orang, ya, tapi yang memang paling sering digunakan itu adalah 3 orang, ya dari Karl Marx, dari Durkheim, dari Max Weber. Nah, ya, tadi konsep yang Karl Marx dengan nilai tenaga kerja, nilai lebih dan konsep labanya itu seperti apa. Nah, Durkheim itu juga punya konsepnya tersendiri, Max Weber juga punya konsepnya sendiri. Nanti Anda bisa lihat ya di literasi-literasi terkait Durkheim itu seperti apa, Max Weber juga seperti apa. Jadi Anda nanti bisa menambah literasi dengan membaca-baca sumber-sumber yang lain yang ada di luaran. Oke. Nah, lalu bagaimana sih perspektif terkait dengan studi hubungan industrial itu sendiri? Ya, secara umum sebenarnya studi industrial, ya studi hubungan industrial itu perspektifnya kita bagi menjadi 3 kelompok besar, ya, jadi 3 kelompok besar. Karena perspektif ini sebenarnya ada cukup banyak, tapi secara kelompok besar itu terdiri dari 3. Pertama adalah unitarisme, yang lalu ada yang kedua ada perspektif pluralisme, dan yang ketiga adalah perspektif radikalisme. Ya, ini yang paling mudah dikenali, ada 3 perspektif dalam studi hubungan industrial. Oke, kita akan bahas satu-satu bahwa perspektif unitarisme itu adalah dimaknai sebagai adanya kesatuan manajemen dan pekerja yang saling bekerja sama untuk mencapai kemajuan perusahaan. Nah, artinya apa? Baik itu pengusaha, baik itu pegawai, dia memiliki konteks satu tujuan yang sama. Apa tujuannya? Bagaimana memajukan perusahaan. Nah, pada konsep perspektif unitarisme ini,
itu pada intinya pekerja itu memberikan kepercayaan secara penuh kepada pengusaha untuk mengatur, ya, untuk mengelola gitu ya, bagaimana perusahaan ini dijalankan. Sehingga konsep untuk memajukan perusahaan itu bisa semakin cepat, ya. Nah, model unitaris ini itu ya, ini terkadang beberapa orang sering terjebak dalam hubungan pattern client. Ya, artinya apa? Kemajuan perusahaan itu sangat ditentukan oleh pengusahanya itu sendiri. Ya, jadi kemajuan perusahaan itu sangat ditentukan oleh pengusaha itu sendiri. Nah, sedangkan konteks dari pekerja pada kasus unitarisme ini, dia lebih kepada bahwa pekerja ini akan melindungi pengusaha dengan berbagai macam cara. Ya, dia akan melindungi dan mencoba untuk membackup pengusaha pekerja ini. Karena konsepnya dalam unitarisme, tingkat kepercayaan dari pekerja itu sangat tinggi terhadap terhadap pengusaha. Bahkan bisa jadi proses pengkultusan itu muncul di situ. Nah, tapi saya akan berbicara bukan kultus ya, tapi tingkat kepercayaan yang sangat tinggi di situ. Nah, perspektif unitarisme itu biasanya untuk saat ini itu akan muncul pada perusahaan yang sifatnya usahanya usaha kecil misalnya. Pada perusahaan-perusahaan kapitalisme sudah tidak karena besar biasa berkurang dibandingkan usaha kecil dan menengah. Nah, jadi kalau kita berbicara contoh perspektif unitarisme apa, Anda bisa lihat aja beberapa perusahaan kecil dan menengah yang sudah long life, gitu ya, yang sudah berjalan dengan cukup lama. Jadi, contoh lah misal, saya pernah lihat sebuah toko yang sudah berdiri cukup lama, 15 sampai 20 tahun. Toko kelontongan ini dia punya satu buah pegawai, di mana pegawai ini itu mulai dari toko itu berdiri sampai saat ini itu masih ada di toko tersebut. Mulai dari proses pendirian awal, pegawai tersebut selalu ada. Bahkan sekarang pegawai tersebut mempekerjakan istrinya, mempekerjakan anaknya pada toko tersebut. Artinya apa? Bahwa si pegawai pekerja tersebut itu punya ketergantungan terhadap pengusaha tersebut. Jadi dia selalu beranggapan bahwa maju mundurnya saya itu sangat tergantung oleh pengusaha tersebut. Gitu. Jadi sebuah perusahaan itu akan maju jika pengusahanya serius untuk menjalankannya. Nah, karena pekerja merasa bahwa itu adalah tanggung jawab dari pengusaha. Nah, ini hanya akan muncul pada perusahaan-perusahaan UMKM yang punya skalanya sudah lama. Itu pasti berbicara perspektif unitarismenya cukup tinggi. Gitu ya. Nah, karena perspektif unitarisme tersebut, gitu ya, sehingga serikat pekerja, ya, jadi kalau serikat pekerja itu kan biasanya mediator, ya, fasilitator untuk ketika ada permasalahan di level pekerja. Nah, karena ini punya tingkat kepercayaan yang tinggi pekerja terhadap pengusaha, maka serikat pekerja itu tidak diperlukan pada perspektif unitarisme ini. Ya, bahkan kecenderungannya serikat pekerja itu justru ketika ada itu akan merusak sistem yang sudah ada di dalam perusahaan, di dalam organisasi tersebut. Nah, sehingga memang ini sangat tertutup biasanya perusahaan seperti ini. Ya, jadi serikat pekerja yang membawa informasi dari luar itu biasanya kadang tidak akan terlalu diterima pada konsep perusahaan seperti ini. Nah, itu terkait dengan perspektif unitarisme. Lalu yang kedua itu adalah perspektif pluralisme. Nah, kalau perspektif pluralisme ini adalah model yang berbeda dengan tadi konteksnya dengan unitarisme, bahwa dalam pluralisme semua daerah-daerah atau semua anggota-anggota, semua divisi-divisi dalam perusahaan itu memiliki
tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Sehingga disebut dengan perspektif pluralisme, ya. Nah, tujuan-tujuannya tersebut itu berbeda-beda, apakah itu mau tujuannya dari individu, kelompok, itu akan berbeda-beda. Nah, sehingga perspektifnya akan punya tujuan atau punya target yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya perspektif pluralisme ini akan muncul pada perusahaan-perusahaan yang eh, skalanya udah skala besar, gitu ya. Jadi masing-masing pegawai atau kadang masing-masing divisi itu punya target atau punya tujuan yang beda di pluralisme ini, dan ini mengizinkan seperti itu ya. Dalam organisasi seperti ini, tujuan individu, tujuan kelompok, dan tujuan organisasi yang berbeda itu justru bahasanya dalam pluralisme ini adalah dikatakan sebagai sesuatu yang baik. Karena nanti dari tujuan-tujuan yang berbeda itu akan saling melengkapi, saling bergerak, gitu ya, saling melengkapi, dan juga saling memenuhi setiap kekurangan yang ada. Sehingga nanti akan fokus terhadap target dari utamanya ya, target perusahaannya. Nah, hanya memang permasalahannya karena punya tujuan yang berbeda-beda, baik itu secara individu maupun kelompok, maka problemnya pada kasus seperti pluralisme ini itu akan muncul konflik. Ya, karena perbedaan tujuan tersebut yang menjadi pemicunya. Ya, contoh ya, misal kalau saya tidak akan bermain misal tujuan individu ya. Kalau individu sudah pasti tiap orang atau tiap pekerja punya tujuan yang berbeda-beda. Kita ambil contoh adalah tujuan kelompok. Ya, tujuan kelompok dalam sebuah perusahaan itu pasti perusahaan besar itu pasti akan berbeda-beda. Contoh, misalnya divisi marketing dengan divisi produksi itu pasti akan punya tujuan yang berbeda-beda divisinya. Divisi marketing bertujuan bagaimana misal ya kalau secara kasar itu berpikir bisa mengosongkan gudang. Kalau gudangnya kosong, maka marketing dianggap berhasil divisi penjualannya. Karena barang bisa terjual semua. Gitu ya. Nah, tapi untuk divisi produksi, tujuannya adalah bagaimana gudang selalu penuh. Ya, kenapa? Karena produksi itu tujuannya adalah bagaimana dia memproduksi barang sebanyak mungkin. Gitu ya. Jangan sampai kosong gudang itu. Nah, maka baik divisi marketing, ya penjualan ataupun divisi produksi itu akan ada tujuan yang saling bertentangan. Ini akan jadi konflik kalau dibiarkan. Nah, sehingga tujuan yang berbeda itu nanti akan saling melengkapi tadi bahasanya ya. Konflik itu nanti akan saling melengkapi sehingga nanti akan ada titik tengah. Kira-kira ada titik tengahnya punya targetnya masing-masing. Target target marketing di angka berapa dan target produksi di angka berapa. Jika ada kelebihan maka disebut sebagai indikator kinerja yang di atas rata-rata. Gitu. Ya, makanya model itu seperti itu. Jadi perspektifnya itu pluralisme seperti itu. Jadi dari segi kelompok aja sudah berbeda. Oke, lalu pada kasus pluralisme karena memang nanti punya tujuan yang berbeda-beda, misalnya apalagi terkait dengan tujuan individu gitu ya, maka mau tidak mau biasanya untuk mengatasi permasalahan konflik-konflik yang sifatnya pribadi dan kelompok-kelompok kecil, maka sangat diperlukan serikat buruh atau serikat pekerja pada konteks perusahaan yang plural ini, ya. Serikat buruh itu ini dianggap sebagai kekuatan penyeimbang, artinya kan kalau yang pemilik modal itu kan nggak pernah banyak, gitu ya. Maka sebagai salah satu penyeimbangnya adalah serikat buruh yang nanti akan mewakili dari misalnya ratusan pekerja untuk ketika ada permasalahan menghadapi dari atau berhadapan dengan pemilik modal. Nah, jadi serikat pekerja ini diperlukan pada kasus ini. Kenapa? Karena tadi ya, jadi serikat pekerja pun paham mana eh, hak-hak yang bisa dibicarakan dan mana yang tidak. Ya, ini untuk melawan misalnya kekuatan manajemen, misalnya ketika bicara dengan konsep manajemen itu seperti apa, gitu kan. Oke, itu untuk yang pluralisme. Lalu bagaimana dengan yang radikal?
radikalisme. Nah, ini konsep yang radikalismenya gitu ya. Ya, kalau yang radikalisme ini sebenarnya konsep, lanjutan dari pluralis, ya, dari pluralis ya. Jadi kon berbicara bahwa kalau perspektif radikalisme ini adalah konflik itu pasti akan terjadi, ya. Jadi dia melanjutkan dari yang plural bahwa dia akan berbicara konflik itu akan terjadi dan jangan pernah dihilangkan, gitu ya. Tapi pada konteks radikalisme, konsepnya adalah dia harus mengkontrol, dia harus mengendalikan. Nah, bagaimana konflik itu harus dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya konflik itu dalam konsep radikalisme ini adalah dengan memberikan tanggung jawab dalam skala-skala dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, gitu ya. Nah, lalu, konflik itu yang radikal biasanya konflik itu akan muncul ketika tujuan-tujuan yang sifatnya individu-individu. Nah, sehingga untuk meminimalisir konflik antar individu, maka hanya pada konsep perspektif radikalisme, tenaga kerja itu dikekang dengan syarat-syarat tertentu dalam ketentuan kerja. Nah, sehingga, pengusaha itu punya ruang gerak yang lebih leluasa, radikalisme. Jadi kalau radikalisme ini adalah usaha yang dilakukan pengusaha untuk memperkuat, pengaruhnya terhadap pekerja, nah gitu ya. Dan lalu pada konsep radikalisme, karena tadi saya bilang bahwa pengusaha itu menjadi lebih powerful dibandingkan dengan yang pluralis. Sehingga tenaga kerja pun biasanya konsep yang radikalisme itu adalah dikelompokkan pada kelompok kecil dan biasanya tenaga kerja itu punya, apa ya, saya bilang, ada perusahaan ketiga. Jadi dikelola oleh pihak ketiga dan nanti perkembangannya adalah sepertinya, 15 atau 20 tahun ke depan, perspektif radikalisme ini akan yang dianggap oleh perusahaan paling ideal, ya, paling ideal. Kenapa? Karena perusahaan itu tidak akan, berpikir terlalu pusing dengan konsep tenaga kerja. Karena semua tenaga kerja itu dilakukan, di-hire oleh pihak ketiga. Nah, contohnya apa? Contoh paling kecil ya. Contoh paling kecil salah satu perusahaan yang sudah menjalankan perspektif radikalisme adalah misalnya pada kasus, eee, apa, sebuah perusahaan ketika mau pengadaan tenaga kerja keamanan. Anda bisa lihat sekarang banyak perusahaan-perusahaan untuk sektor keamanannya itu dia tidak rekrutmen sendiri, tapi dia melalui pihak ketiga, sehingga standar kualitas dan yang lainnya itu sudah terjaga, ya, dengan yang pihak ketiga tersebut. Atau misalnya dengan cleaning service, sebuah perusahaan dengan cleaning service itu sudah melalui pihak ketiga, sehingga ketika ada komplain, misalnya demo atau apa, ya demonya tidak ke perusahaan langsung, tapi silakan ke pihak ketiga. Nah, jadi itu perspektif radikalisme dan nanti arahnya juga sepertinya Indonesia akan ke arah sana. Ya, jadi, perusahaan itu ya pengusaha itu nantinya akan lebih berbicara B2B dengan pihak ketiganya. Ya, jadi, yang akan agak sedikit, pemerintah berharap ya kalau ini dijalankan justru sebenarnya menguntungkan pemerintah, artinya makin banyak perusahaan-perusahaan dalam sebuah sektor lingkup industri. Ya jika sebelumnya misalnya perusahaan itu hanya satu buah perusahaan tapi punya pegawai yang banyak, nah nanti ke depannya itu perusahaan itu banyak, tapi masing-masing perusahaan hanya punya pegawai yang terbatas. Tapi perusahaannya banyak dan ini sangat menguntungkan untuk pemerintah, itu ya. Jadi nanti ke depannya pengusaha itu ya hanya punya cukup mesin, tempat usaha, gitu ya, dan sisanya terkait dengan tenaga kerja itu dilakukan oleh pihak ketiga. Proses kontrolnya juga akan lebih mudah buat perusahaan, hal seperti itu. Nah, ini yang nanti arah ke depan arahnya sepertinya ke sana, gitu ya, terkait, dengan biasanya dengan didukung dengan undang-undang biasanya ke sana. Oke. Nah, ini, beberapa perbedaan dari tadi perspektif ya, baik ya unitaris atau pluralis dan radikal ya, baik dari hubungan tenaga kerjanya, ya performance dari
tenaga kerjanya, dan juga implikasi dari ketika itu diterapkan di lapangan, gitu ya. Jadi baik unitaris nanti seperti apa, Anda bisa lihat nanti perbedaannya dengan pluralis dan dengan radikal, gitu. Jadi kalau misalnya Anda perusahaannya UMKM masih kecil, mau memulai, perspektif mana yang sebaiknya dipakai, gitu ya. Nah, dengan perspektif unitaris, artinya apa? Anda harus mampu merangkul tenaga kerja, gitu ya, tenaga kerja, bikin kepercayaan tenaga kerja bahwa ketergantungan tenaga kerja kepada Anda misal sebagai pengusaha sangat tinggi. Ini yang, perspektifnya harus dibuat, kira-kira harus seperti apa nanti, gitu ya. Oke. Nah, lalu di Indonesia sendiri, hubungan industrial itu seperti apa sih, gitu ya. Nah, sebenarnya di Indonesia itu ada istilah yang disebut dengan hubungan industrial Pancasila. Ya, jadi sebenarnya kita singkat dengan HIP gitu ya. Cuma permasalahannya sebenarnya hubungan industrial Pancasila sendiri di dalam undang-undang tidak ada. Hanya para ahli, mengartikan, pedoman-pedoman hubungan industrial yang ada di Indonesia itu sebenarnya dari sila-sila yang ada di dalam hubungan industrial Pancasila itu gitu ya. Nah, ini akan kita bahas sedikit gitu ya, terkait dengan hubungan. Kalau tadi kita sudah membahas secara umum hubungan industrial itu seperti apa dan sejarahnya juga secara umum. Nah, ini adalah hubungan industrial Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, hubungan industrial Pancasila adalah hubungan antara maupun mikro yang didasarkan pada sila-sila dalam Pancasila. Jadi misalnya ketuhanan yang Maha Esa, artinya bahwa hubungan antara pegawai dengan pengusaha, misal itu harus men meng meng apa, mewacanakan adanya konsep ketuhanan di situ, gitu ya. Artinya ya adanya konsep keagamaan di situ. Nah, jadi misalnya ketika bicara ketuhanan yang Maha Esa, ketika ada hari raya keagamaan, maka ada hal-hal yang harus dipenuhi baik oleh pengusaha maupun misalnya oleh pekerja, gitu ya. Lalu apalagi, nah para pelaku industrial secara sederhana dalam HIP itu adalah pengusaha dan para pekerja. Nah, biasanya kalau pengusaha itu pemilik perusahaan, manajer, dan para pekerja itu biasanya diwakili oleh serikat pekerja. Nah, jadi dalam HIP, gitu ya, hubungan industrial Pancasila, itu serikat pekerja itu wajib ada. Ya, karena nanti suara-suara dari pekerja itu semuanya melalui serikat pekerja. Jadi melalui konsep perwakilan di sila keempat. Itu, jadi perwakilannya itu sila keempat itu adalah serikat pekerja. Oke, lalu kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia terkait hubungan industrial itu adalah kebijakan yang sifatnya mewakili dari eh, kelompok-kelompok besar, ya. Seperti yang kemarin kita bahas, kelompok besar di Indonesia terkait dengan hubungan industrial itu kan terbagi tiga. Ada pemerintah, ada pengusaha, ada pekerja. Nah, dari pemerintah itu diwakili oleh Kementerian Tenaga Kerja, lalu ada juga Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, gitu ya. Ada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, biasanya BPJS di situ. Kalau dari pegawai biasanya ada Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, dan juga dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Ya, contoh saja Apindo atau Kadin, apapun itu, HIPMI ya bisa gitu ya. Nah, jadi dari asosiasi pengusaha intinya di situ yang akan membuat kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan-kebijakan terkait hubungan industrial itu minimal dia akan melibatkan kelompok-kelompok ini di Indonesia gitu ya. Oke. Lalu seperti apa sih konsep HIP itu sendiri gitu ya. Nah, konsep HIP itu sendiri itu adalah berbicara bahwa semua pihak harus berpegang pada asas kekeluargaan dan gotong royong serta asas musyawarah untuk mufakat. Ya, jadi maksudnya asas kekeluargaan itu apa sih? Nah, berbicara asas kekeluargaan itu maka dia berbicara bahwa pelaku usaha maupun pekerja baik dari sektor yang makro maupun mikro itu memandang bahwa pengusaha dan pekerja itu adalah sebuah keluarga. Di mana masing-masing
anggota keluarga tersebut itu harus memberikan kontribusi bagi perusahaan, gitu ya, pengusaha itu. Nah, karena di sini pengusaha adalah pemberi upah, maka pengusaha dianggap sebagai kepala keluarga. Dan sedangkan, pekerja itu disebut sebagai anggota keluarga. Nah, institusi-institusi atau kelompok-kelompok pendukung seperti pemerintah ya tadi atau misalnya BPJS, pemerintah, Kemenaker, BNP 2TK gitu ya, lalu ada Asosiasi Pengusaha Indonesianya, Serikat Pekerjanya, itu adalah kelompok-kelompok pendukung dari sebuah keluarga. Jadi ketika anggota keluarga mengalami permasalahan, maka kelompok-kelompok pendukung ini yang akan menjadi menyuarakannya terhadap kepala keluarga. Itu ya. Sehingga masing-masing punya kewajiban untuk memenuhi tugasnya dalam sebuah keluarga tersebut. Gitu ya. Jadi pengusaha punya tanggung jawab untuk menjaga pekerjanya dan pekerja punya tanggung jawab untuk memenuhi apa yang sudah ditugaskan oleh pengusaha. Nah, ada konsep keluarganya seperti itu. Nah, lalu bagaimana dengan konsep gotong royong? Nah, artinya kalau dengan konsep gotong royong bahwa pengusaha dan pekerja itu secara bersama-sama, konsepnya secara bersama-sama dengan tanggung jawab yang mereka miliki berusaha untuk memajukan perusahaan. Gitu ya. Dan lalu terkait dengan musyawarah mufakat bahwa setiap ada permasalahan seperti dalam sebuah keluarga bahwa keputusan itu harus diselesaikan secara dan mufakat. Dalam HIP tidak dikenal dengan konsep voting ya. Kalau Anda lihat konsep demokrasi, musyawarah mufakat itu ketika terjadi deadlock ujung-ujungnya voting. Tapi kalau pada konsep hubungan industrial Pancasila itu tidak mengenal konsep voting. Jadi harus diselesaikan secara musyawarah. Bergennya harus jelas antara baik itu pengusaha dengan pekerja maupun dengan asosiasi. Ya makanya ketika ada rapat penentuan UMP nggak ada dilakukan voting, tapi tetap bargain di situ. Ya bagaimana apa yang Anda inginkan tidak harus semuanya dipenuhi gitu ya pekerja itu, tapi ada bargain Anda bisa turunkan, tapi Anda dapat apa gitu kan. Nah seperti itu bargainnya udah jelas di situ musyawarah untuk mufakatnya. Oke. Nah ini beberapa makna dalam HIP, makna kerjasama dalam HIP ya, jadi kerjasama dari terkait dengan konsep gotong royong tadi. Sebenarnya ada 3 konsep ya antara pekerja dengan pengusaha. Pertama adalah partner in product. Ya, jadi pengusaha dan pekerja itu berpartner dalam menciptakan sebuah produk. Gitu ya. Jadi produk itu tidak akan jadi jika tidak ada modal dari pengusaha. Produk itu tidak akan jadi jika tidak dikerjakan oleh pekerja. Nah, maka kerjasama disebut dengan partner in product antara pengusaha dengan pekerja. Nah, lalu yang kedua itu adalah partner in profit. Ya, jadi baik pengusaha maupun pekerja dengan tanggung jawabnya masing-masing, dia akan bekerja memenuhi tanggung jawab tersebut untuk menghasilkan profit, untuk mencapai tujuan perusahaan. Gitu. Bagaimanapun caranya, gitu kan. Jadi selama tidak melanggar tanggung jawab yang sudah dibebankan. Nah, maka baik pengusaha maupun pekerja itu berusaha untuk menghasilkan profit. Ya, bisa kalau ada yang sudah punya usaha, ada pekerja, dia sifatnya cuek yang lainnya. Nah, biasanya nggak akan panjang hubungan industrialnya. Nah, tapi kalau sama-sama baik pengusaha maupun pekerja itu berbicara bagaimana meningkatkan perusahaan, baik itu dengan menghasilkan profit yang lebih baik. Nah, maka diharapkan adanya partner in profit antara pengusaha dengan pekerja. Dan yang terakhir adalah partner in responsible. Ya, maksudnya apa? Nah, karena punya tanggung jawab yang sama, tanggung jawab masing-masing, pengusaha juga dan pekerja itu harus berusaha untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut.
Ya, jadi kalau misalnya pekerja punya aturan harus bekerja 8 jam, maka dia harus bekerja 8 jam gitu kan dengan sungguh-sungguh. Nah, termasuk pengusaha. Pengusaha harus memberikan upah sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal. Dia punya tanggung jawabnya masing-masing di situ. Ya, jadi makna kerjasama di sini dalam HIP adalah bagaimana menciptakan keserasian antara pengusaha dengan pekerja. Nah, okay. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri khusus HIP itu? Ya, nah ada beberapa poin sebenarnya, ada cukup banyak ciri-ciri khusus HIP dan sebenarnya ciri-ciri ini tidak pernah jauh dari konteks sila-sila dalam Pancasila. Nah, contoh misalnya, HIP itu selalu mengakui dan meyakini bahwa pekerja bukan hanya bertujuan mencari nafkah saja, tapi juga banyak tujuan yang lain. Misal contoh, seorang pegawai ketika dia bekerja, tujuan akhirnya bukan hanya mencari uang saja, tapi bisa juga dia misalnya konsep ibadah ada di situ gitu kan. Konsep sosialnya gitu kan, bermasyarakat, ingin membantu pemerintah itu ada perasaan seperti itu. Nah, itu di HIP itu kesannya pekerja seperti itu ya. Lalu misalnya contoh yang lain, HIP bukan hanya menganggap pekerja sebagai faktor produksi saja, tapi sebagai manusia pribadi dengan segala harkat dan martabatnya. Nah, artinya HIP itu tidak menjadikan bahwa pegawai itu sebagai tool, sebagai alat. Tapi tetap dijadikan bahwa HIP itu adalah bahwa manusia pekerja itu adalah orang yang memiliki hak dasar di situ. Ya, baik harkatnya maupun martabatnya tetap dijaga. Nah, makanya pada kasus-kasus yang sifatnya perbudakan, nah itu sudah tidak masuk di HIP karena kesannya kalau perbudakan itu adalah dia melanggar dari harkat dan martabatnya. Lalu HIP melihat pekerja dan pengusaha tidak memiliki kepentingan yang bertentangan, tetapi memiliki kepentingan yang sama yaitu memajukan perusahaan. Nah, jadi aspek unitarismenya muncul di sini, gitu ya, bahwa HIP itu sebenarnya baik pekerja maupun pengusaha itu punya tujuan yang sama, gitu ya. Jadi ciri-ciri HIP itu memang campuran dari konsep unitarisme, pluralisme, gitu, radikalnya juga ada, gitu ya. Lalu dalam HIP tadi sudah dijelaskan ketika ada konflik diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, gitu ya. Nextnya, nah ini beberapa hubungan industrial yang ada dalam undang-undang di Indonesia, tepatnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 di pasal 102. Ya, di sini ada di pasal 102 ini itu ada terkait dengan tugas dan wewenang masing-masing kelompok dalam HIP. Tadi kalau dalam undang-undang kan ada 3 kelompok gitu ya, ada kelompok pemerintah, kelompok pekerja, dan juga kelompok pengusaha. Nah, jadi dia punya fungsinya masing-masing gitu ya. Misal contoh, pemerintah itu fungsinya apa? Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanakan pengawasan gitu kan, melakukan penindakan ketika ada pelanggaran dari pengusaha. Ya, jadi penindakan pelanggaran dari pengusaha. Sangat jarang kalau penindakan terhadap pekerja. Biasanya pengusaha gitu ya. Nah, itu contoh buat yang kasus misalnya di pemerintah. Lalu kalau bekerja buruh gitu ya, atau misalnya serikat buruhnya itu seperti apa fungsinya. Nah, ini diatur dalam undang-undang tersebut mengatakan bahwa fungsinya adalah dia menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga kelangsungan produksinya, menyalurkan aspirasi secara demokratis, jadi melalui jalur serikat buruh, lalu mengembangkan keterampilan dan keahlian gitu ya, memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Itu untuk yang fungsi dari buruh ya pada undang-undang ini. Sedangkan untuk yang pemberi kerja atau pemberi modal, baik itu pengusaha maupun organisasinya, fungsinya adalah menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, memberi kesejahteraan kepada buruh secara terbuka, demokratis dan berkeadilan. Ini hanya secara sekilas saja saya bikin rangkumannya seperti itu, walaupun di pasalnya itu sangat panjang bahasanya, gitu ya. Ada masing-masing fungsi dari setiap kelompok tersebut. Nah, berdasarkan undang-undang tadi ya, dikatakan bahwa
hubungan industrial di Indonesia itu harus dilakukan melalui jalur tertentu gitu ya. Jadi melalui kelompok-kelompok tertentu, tidak bisa dilakukan secara pribadi. Nah, jadi bisa lewat serikat buruh, bisa lewat usaha gitu ya, bisa lembaga kerja tripartit, tripartit gitu ya, atau peraturan perusahaan, perjanjian kerja dengan pengusaha berbicara langsung secara pribadi sebagai pengusaha maupun tenaga kerja secara individu itu ya menyalurkan aspirasi yang ada. Jadi semuanya lewat kelompok-kelompok tertentu, termasuk pengusaha ya. Pengusaha ketika ada masalah bisa butuh keringanan pajak atau apa, itu tidak menyampaikan secara langsung terhadap pemerintah, tapi melalui organisasi pengusaha. Nah, jadi sehingga nanti kebijakan pemerintah itu tidak diperuntukkan untuk satu perusahaan saja, tapi secara keseluruhan. Gitu. Oke, nah itu terkait dengan konsep HIP dan beberapa konsep-konsep terkait dengan hubungan industrial baik dari yang sifatnya umum maupun secara lokal di Indonesia ya terkait dengan HIP gitu ya, hubungan industrial Pancasila. Nah, terkait HIP itu sendiri tadi seperti yang saya sampaikan dalam undang-undang itu tidak ada bahasa hubungan industrial Pancasila. Yang ada adalah pedoman dari para ahli terkait dengan HIP. Jadi kalau kita berbicara HIP, apakah hubungan industrial di Indonesia bersifat Pancasila? Undang-undangnya belum ada. Tapi ya karena apa? Perspektifnya beda-beda campuran. Ya hubungan industrial itu perspektifnya campuran, ada unitarismenya di situ, ada pluralsnya, ada juga radikalnya. Jadi dia punya perspektif tersendiri. Jadi kalau bahasanya dari dulu yang disebut dengan konsep di Indonesia itu selalu berkonsep Pancasila. Gitu ya. Sampai misalnya kalau contoh ada sepak bola, maka sepak bolanya sepak bola Pancasila itu ya. Ada ilmuwan Pancasila, jadi semuanya serba Pancasila. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ya, ini lebih karena saya harus menerangkan dulu ini terkait dengan konsep awal hubungan industrial di secara umum dan di Indonesia itu yang dikenal dengan Pancasila itu seperti apa hubungan industrialnya. Nah, nanti minggu depan saya akan mencoba untuk membandingkan ya konsep hubungan industrial di Indonesia dengan di Cina. Ya, karena sekarang kan lagi ramai nih Indonesia dengan Cina kerjasamanya menggunakan hubungan industrial. Startnya hampir sama tuh hubungan industrialnya baik di Indonesia dengan di Cina. Tapi dari sisi perekonomian kenapa Cina bisa lebih maju? Nah, itu ya. Nanti kita lihat seperti apa. Yang membedakan antara HIP di Indonesia dengan hubungan industrial. Kalau di Cina itu hubungan industrial kolektif disebutnya. Nanti kita bisa bahas itu di minggu depan. Oke, ini kita sampai sini dulu aja untuk minggu ini. Ada yang ditanyakan terkait ini? Untuk saat ini belum ada, Pak. Ya, oke. Ada tugas ya di minggu kedua ini. Nah, Anda bisa download tugasnya di Edlink. Tugasnya itu sudah saya buka per jam 7 ya. Jadi jam 7 itu Anda sudah bisa download tugasnya apa. Tugasnya berbatas waktu. Nanti Anda bisa ketik, terus nanti upload lagi ke Edlink. Formatnya dibikin PDF aja ya, supaya kapasitas Edlinknya bisa masuk. Jadi tidak terlalu besar. Jadi di PDF kan biar kecil filenya, ukuran filenya. Itu hati-hati proses uploadnya jangan melebihi batas waktu yang sudah ditentukan. Ya, seperti yang saya utarakan sebelumnya, tugasnya pun akan lebih banyak bagaimana Anda menganalisis atau mencari literasi di luar terkait dengan hubungan industrial. Oke. Oke, kalau tidak masih ada yang ditanyakan atau semuanya udah absen ini? Ada yang belum absen? Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Kalau dari perspektif yang radikalisme itu kan kalau dilihat dari fungsinya lebih menguntungkan perusahaan ya, Pak, ya? Karena, mengurangi biaya untuk merekrut pekerja. Ya.
karena kita pakai pihak ketiga. Berarti dengan adanya perspektif tersebut, perusahaan yang menganut perspektif radikalisme, tidak akan ada karyawan tetap lagi apa ya? Ya, emang tujuannya nanti arahnya ke sana. Jadi yang disebut dengan karyawan tetap itu semua dikelola oleh pihak ketiga. Ya, oleh pihak ketiga. Jadi pihak pemilik lembaga tenaga kerja. Jadi tujuannya kan membentuk sebanyak mungkin perusahaan, gitu ya, radikalisme. Jadi sebenarnya ini yang diharapkan pemerintah itu seperti itu juga kalau saya lihat ya. Semakin banyak perusahaan, maka pemerintah merasa akan semakin banyak pajak yang mereka dapatkan, gitu kan, gitu. Cuma memang tadi betul radikalisme ini memang sangat menguntungkan buat perusahaan, gitu ya. Dan tenaga kerja yang digunakan pihak ketiga juga ujung-ujungnya nanti ada standarisasi, punya kemampuan yang sudah terstandarisasi oleh pihak ketiga. Gitu. Jadi tidak ada lagi contoh lah biasanya kalau perusahaan rekrutmen harus training. Nah nanti perusahaan sudah tidak ada lagi yang disebut training nggak ada. Gitu. Jadi ketika dia menggunakan pihak ketiga, tenaga kerja yang dipakai depannya itu kerja ataupun mungkin akan dilakukan oleh pihak ketiga. Kan misal contoh kita banyak BNSP nih, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Misal contoh Anda misalnya terkait dengan supervisor sertifikasi terkait proses produksi tekstil. Itu ya. Maka ketika perusahaan membutuhkan supervisor di tekstil, perusahaan tekstil, melalui pihak ketiga dia tinggal bilang bahwa saya butuh pegawai dengan kemampuan seperti ini. Maka pihak ketiga akan memberikan pekerja sesuai dengan standar yang diminta oleh perusahaan. Hati-hati, job lamaran ke job street dari sebuah perusahaan. Jadi banyak perusahaan yang itu akan melakukan ke job street meminta saya butuh orang seperti ini, job street bisa ada nggak? Job street itu bisa ngeluarin apa-apa, dia tinggal lihat aja. Ini ada, ya secara umum seperti itu. Hanya memang terlihat sebagai perusahaan penyalur tenaga kerjanya belum terlihat di situ job street, gitu ya, karena masih keterbatasan dari tenaga kerja sumber dayanya. Nah, tapi nanti ketika dia punya sumber datanya sangat banyak, tenaga pencari kerjanya, lama-lama nanti job street itu akan seperti perusahaan tenaga kerja keamanan. Nah, dia saya punya kualifikasi yang banyak nih pegawai. Jadi negosiasinya itu kontrak dengan pegawai tetap di pihak ketiganya tersebut. Ya, itu contohnya seperti itu keamanan, ya cleaning service sudah jelas itu kan. Nah, job street itu adalah sebenarnya tenaga-tenaga ahli itu seperti itu job street. Ya kalau Anda pernah lihat atau misalnya saya nggak tahu kalau Lincoln sama nggak kayak job street, tapi yang saya lihat pernah lihat itu job street itu hampir sama seperti pengelola tenaga kerja. Nah, nanti kedepannya seperti apa? Dan biasanya menggunakan job street juga bukan perusahaan kecil menengah, gitu ya. Ya perusahaan besar yang menggunakan job street. Jadi keahlian-keahlian dari tenaga kerja itu sudah ibaratnya sudah menjadi tanggung jawab job street, dinyatakan bahwa legitimate, gitu. Ini penempatan pegawainya tersebut. Mungkin begitu ya. Untuk yang radikal itu seperti itu. Dan kecenderungannya seperti itu sih kalau saya lihat, gitu ya. Karena contoh seperti inilah, pengusaha itu nanti ke depannya yang penting dia punya uang saja sih kalau saya lihat ke depannya gitu ya. Jadi yang penting punya uang, biasanya kalau buat lahan dan yang lainnya, yang menyiapkan biasanya pemerintah karena butuh. Gitu kan. Tenaga kerja nanti dari pihak ketiga. Ya, contoh kasus yang terakhir apa yang Rempang. Rempang itu kan mau bikin perusahaan dari Cina, perusahaan terkait dengan biji kaca. Itu kan mau salah satunya perusahaan biji kaca. Itu saya punya modal misalnya sekian ratus miliar dolar, sekian miliar dolar. Saya minta tempatnya disiapkan oleh pemerintah, dia tinggal bawa uangnya masuk ke situ, bawa mesin, bawa apa, tenaga kerjanya disiapkan oleh pihak ketiga. Jadi
pengusaha itu hanya bawa uang saja. Gitu kan. Kalau dia tidak suka, maka dia tinggal tarik lagi uangnya, mesin-mesinnya tinggal dipindahkan ke tempat yang lain. Nah, jadi investor itu sudah lintas negara, gitu ya. Nah, sebenarnya ya kalau saya sendiri sih itu kan nantinya ujung-ujungnya robotik juga. Tenaga kerja nantinya akan hilang, gitu ya. Nah, mungkin seperti itulah perspektif radikalisme itu. Dan memang kasusnya untuk negara-negara berkembang di satu sisi menolak, tapi juga kalau ditolak investor tidak akan bisa masuk ke dalam negeri. Nah, jadi mungkin Indonesia perlu mempertimbangkan atau mencari jalan keluar terbaik terkait itu, apakah dalam bentuk undang-undang atau apapun terkait dengan konsep-konsep hubungan industrial yang sifatnya radikal seperti itu. Oke, ada lagi yang tanyakan? Cukup ya? Baik, terima kasih Pak. Ada lagi mau ditanyakan? Izin, Pak. Ini Syap, ya silakan. Pertama ini belum absen. Kedua mau menanyakan kalau sekarang kan banyak pekerjaan yang sifatnya freelance, Pak. Ya. Nah, kalau freelance itu masuknya ke konteksnya yang mana, Pak ya? Karena kan di situ kalau unitaris kayaknya juga enggak, pluralis atau radikal juga sepertinya enggak juga gitu. Ya. Jadi kalau konteksnya freelance ya, jadi freelance itu kan konteksnya dia lebih sifatnya ke pribadi ya. Jadi pengusaha yang menjadi pekerja itu freelance gitu ya. Gitu. Nah, konsepnya seperti itu sebenarnya. Jadi pekerja yang menjadi pengusaha yang menjadi pekerja freelance. Nah, sebenarnya pada satu sisi freelance ini hubungan industrialnya lebih tidak disukai oleh perusahaan sebenarnya, gitu ya. Karena secara hukum konteks penuntutan tanggung jawab juga kalau freelance kan ruang lingkupnya lebih kecil, ya. Jadi ketika dibawa ke ranah hukum, ketika ada masalah bisa bisa cepat menghilang, cepat menguap, gitu ya. Nah, tapi di satu sisi freelance ini ketika pekerjaan diberikan ke freelance itu akan dari segi finansial itu justru lebih murah daripada yang berbadan hukum. Nah, jadi kalau berbicara perspektif, ya perspektif ini biasanya kan dia harus apa? Ibaratnya perspektif itu harus melibatkan dua kelompok ya, kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Nah, kalau yang freelance, ya apalagi yang dikerjakan sendiri, yang saya pikir kalau freelance itu di luar dari perspektif yang ada ini. Kecuali misalnya freelance-nya adalah freelance dalam konteks satu kelompok orang freelance, ya, dari satu kelompok orang freelance gitu ya, dan dia punya brand sendiri, gitu. Nah, bisa jadi yang disebut pengusahanya adalah pemimpin kelompoknya. Nah, dan konteksnya freelance ini ketika dia satu kelompok freelance, maka sebenarnya yang paling cocok itu adalah unitarisme di situ perspektifnya. Kalau freelance-nya berkelompok orang. Tapi kalau sifatnya pribadi, hanya sendiri freelance, itu nggak masuk ke semua perspektif. Ya. Seperti itu. Nanti untuk absensi nanti saya akan buka lagi. Ya. Yang belum nanti kita akan coba absen ulang. Lanjut untuk yang tugas nanti. Tugas Anda silakan nanti upload ulang ke Edlink ya buat tugasnya. Cuma nanti di covernya, selain nanti ada nama, ada NPM, tolong tampilkan juga foto Anda. Ya, karena kan saya harus tahu juga gitu kan. Ini yang ngumpulin wajahnya seperti apa gitu ya, gitu. Jadi saya perlu tahu karena apalagi yang kelas online ini kan online pun hanya muncul suaranya aja, mukanya nggak muncul gitu kan. Jadi saya perlu tahu juga mukanya seperti apa gitu ya. Takutnya nanti kita ketemu di jalan gitu kan atau apa.
jadi bisa bertegur sapa. Jadi nanti tugasnya tolong tampilkan fotonya juga di dalam cover tugasnya. Oke, mungkin itu ya terkait dengan yang konsep freelance gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, ini untuk yang absensi yang belum, saya akan coba tampilkan lagi barcode-nya atau saya lihat dulu ya sebentar. Oke. Sepertinya sudah banyak yang absen, tinggal sedikit yang belumnya. Ini saya coba cek satu-satu, tolong nanti yang ini, yang belum biar saya coba dimanualkan. Kalau Agung ada? Belum pernah Agung ada apa, Pak? Apa ya ini? Agung saja, nggak ada apa-apa lagi tulisannya. 1191 belakangnya ya, NPM-nya. Dimas ada? Dimas Meiradita? Nggak ada. Raihan Mufti? Raihan hadir, Pak. Raihan hadir. Muhammad Raihan? Nggak ada. Sri Rahayu? Nggak ada. Lalu bentar, supaya kita sama-sama bisa melihatnya. Lalu ada Sri Rahayu nggak ada. Yang belum tuh Tika Karimah. Hadir, Pak. Hadir. Renanda. Nah, ada juga. Ilham Fajar Maulana. Hadir, Pak. Lalu Apriyadi Situmorang. Nggak ada. Evi Ajijah. Evi Aziza hadir, Bapak. Abdul Rashid. Hadir, Pak. Ihsan. Wina Elisia. Hadir, Pak. Lalu Muhammad Bisma. Hadir, Pak. Muhammad Bisma ada? Hadir, Pak.